Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Lilis. Selamat siang. Sudah habis mengajar ya? Iya, sudah selesai. Ini rencananya saya mau mengadakan observasi pada kegiatan Bu Nani besok. Iya, silakan. Boleh? Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebelum Bu Nani saya melakukan observasi di kelas. Iya. Bu Nani ngajarnya di kelas berapa ya? Kelas 1. Kelas 1. Nah, ini rencananya yang akan disampaikan pada anak-anak pada saat observasi besok mata pelajarannya apa? Rencananya mata pelajaran pendidikan Pancasila. Materinya Aku Cinta Pancasila. Ya. Tujuan dari pembelajaran yang Ibu sampaikan besok apa? Murid dapat memahami 5 sila Pancasila dan melafalkannya dengan benar. Melafalkan dengan benar ya. Kemudian murid memahami simbol-simbol sila Pancasila. Murid bisa memahami Simbol-simbol sila Pancasila. Untuk area perkembangan yang tidak didapati dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan besok, kira-kira apa saja? Untuk area perkembangannya yang hendak saya capai itu pembelajarannya, kalau bisa itu saya inginnya besok itu kolaboratif Bu. Jadi rencananya saya buat kelompok kecil, muridnya kan ada 14. Rencananya saya buat 3 atau 4 kelompok yang saya sesuaikan dengan kemampuan baca tulisnya serta minat anak-anak. Berarti ini sejenis diferensiasi ya, saya dengan minat dan bakat. Selain itu ada tipe untuk pengembangannya mungkin. Iya. Saya ingin memasukkan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran saya besok menulis. Jadi mungkin anak-anak saya ajak untuk mindfulness, mengenali perasaan emosinya pada saat belajar. Kemudian saya sampaikan perasaan anak-anak hari itu. Selesai itu saya ajak refleksi seperti itu. Saya ajak STRIKI di tengah-tengah pembelajaran biar mereka semangat. Itu ya, bisa memfokuskan pelajaran pada pembelajaran. Yang ketiga ini strategi yang disiapkan ini dalam pembelajaran apa untuk pembelajaran besok? Strategi pembelajaran itu tadi kolaboratif, kooperatif, kemudian diferensiasi tadi. Mungkin saya akan memberikan LKPD pada masing-masing kelompok itu tidak sama. Untuk anak yang kemampuan baca tulisnya rendah, mungkin lebih sederhana. Kemudian yang agak menengah, kemudian yang sudah belajarnya cepat, itu mungkin saya beri soal cerita yang agak pemahamannya agak ringan. Untuk persiapan pembelajaran besok yang disiapkan Bu Nani ya, apa saja? Yang pertama jelas modul ajar ya Bu Nilis ya. Jadi saya telah lagi, saya masukkan kompetensi sosial emosionalnya, kemudian saya rinci lagi diferensiasi proses, konten dan produknya, kemudian media dan mencetak LKPD sesuai kemampuan anak. Mungkin itu yang disiapkan itu. Jadi untuk pra observasi ini memang perlu diadakan ya. Kalau boleh tahu ya, setelah kita berbincang-bincang sebelum observasi, ini Ibu apa menurut Ibu yang bisa disampaikan? Yang bisa saya sampaikan, memang pra observasi ini penting untuk menggali
kesepahaman ya antara saya dan ini sebagai observer, sehingga waktu observasi berjalan itu sudah klop lah istilahnya gitu ya Bu Benar yang disampaikan, benar Bu Nani. Nah itu saja Bu Nani sebagai pra observasi. Sampai ketemu besok, saya observasi. Bu Nani siap ya? Siap, insya Allah siap. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama, Saya Bu tunggu Nani. besok untuk observasi. Semoga pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini hari Rabu, yang pertama adalah pendidikan Pancasila. Tapi sebelumnya, Mari ingin tahu hari ini suasana hari anak-anak bagaimana ya? Baik. Mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang ceria, senang, happy, gembira, atau menangis. Yang rapi ya. Anak-anak, lihat gambarnya, lihat ke sini semua. Nah, ini bawa apa ini? Emoji, emoticon, betul sekali. Nangis. Nah, yang penting ya berurutan. Mulai dari sesuai dengan isi hatimu pagi ini, mana yang paling cocok? Yang menggambarkan isi hati perasaan kenapa Imana? Jadi, kenapa? Oh, ada cerita tersendiri nanti diceritain. Ina. Nah, Perin. Mana yang paling mewakili perasaan Perin pagi ini? Dan, oh, kenapa ini? Kenapa ini? Senang, perasaan senang. Putri? Ya, sama Perin. Senangnya karena apa, Putri? Belajar bisa pintar sekali. Bisa mana nih? Marahnya kelompok. Kita dengarkan. Emosi itu tidak hanya marah ya. Ada senang, ada gembira, ada bahagia, ada kaget, itu macam-macam emosi. Ini boleh yang dulu kalian jadi. Nah, anak-anak masih ingat dan hafal ya lagu Garuda Pancasila? Apa? Kalian apa? Garuda Pancasila. Kalau apa? Yang masih lupa boleh ingat-ingat sambil ucapannya. Semuanya bersuara ya. Kita lakukan. Dihitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Garuda
Ya, itu tadi judulnya Pancasila. Ya, Garuda Pancasila itu ada Garuda Pancasila. Nah, lambang kata kira lambang negara, betul sekali. Iskandar, ini lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, kali juga punya gambarnya. Coba, nah, ini ya, saya bagi satu kelompok satu. Nah, tinggal saya kuning emas betul. Apalagi ciri-cirinya punya kepala, punya sayap, punya ekor, apa itu? Leher, kaki, kepala sudah, leher, terus badannya itu perutnya itu ada gambar apa? Perutnya itu ada gambar perisainya. Ya, perisai itu apa? Perisai itu tameng. Tameng kalau kita mau perang. Nah, tameng itu namanya perisai. Di perutnya ada perisai. Ada berapa simbol gambar itu? 5. Coba lihat. Ada berapa simbol gambarnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa simbol gambarnya? 5. 5 gambar, 5 simbol itu mewakili lambang dari masing-masing sila Pancasila. Nanti pengen tahu siapa yang hafal sila-sila Pancasila secara urut. Coba lihat. Yang lain kelompok lain mendekatkan. Kelompok lain mendekatkan. Bagus sekali, Ramdan sudah bisa beri tepuk tangan untuk Ramdan. Beri tepuk tangan untuk Ramdan, ya. Ya, didengarkan. Kalau ada temannya nanti di rumah belajar lagi, ingat-ingat aja. Nah, sekarang amati gambar yang ada di mejanya masing-masing. Nah, itu untuk banyak kita ya. Oke, sini aja. Amin, didengarkan dengan apa? Sudah ya. Kepala Garuda menoleh ke arah mana ya? Kiri. Mana? Kanan. Ke arah mana? Kanan. Coba tangan kanannya gimana? Sama seperti kamu. Misalnya begini. Gambarnya sama. Kalau ada kesana ya sama. Ada kesana. Tangan kanan di sini. Berarti kalau garudanya menoleh ke sana, berarti ya menolehnya ke kanan. Kalau misalnya kepalanya ada di sini, berarti ke kiri. Berarti kepala burung Garuda selalu menoleh ke arah kanan.
Betul. Sekarang bulu pada ekor. Bulu pada ekor. 8. Apakah 8 itu berat? Bulu pada ekor. Sama ya? 8. Adalah kalian secara kelompok mengerjakan tugas. Tugasnya berbeda-beda. Satu kelompok 1 tugasnya menyusun kalimat sila-sila Pancasila. Jadi berupa potongan kata nanti boleh disusun dengan ya. Ya, paham ya? Bekerja kelompok. Jadi yang mengerjakan itu hanya satu, semuanya itu bekerja nanti dinilai. Siapa yang diam saja, siapa yang aktif. Ini yang laki-laki kelompok 16. Apa yang membuat ramai itu diberikan. Kelompok 2 tugasnya adalah menulis simbol sila pertama, kedua, ketiga, dan sampai kelima. Nah, contohnya sekarang sila pertama dilarangkan disimbolkan dengan bintang. Nanti sila kedua simbolnya apa? Nah, ditulis di sini. Apa dulu? Rantai emas. Kelompok 3 tugasnya adalah menjodohkan. Nggak boleh berebut satu orang satu, nanti kebagian. Semuanya berjalan dengan bunyi Pancasila sesuai urutannya. Sudah paham semua ya? Ditulis namanya kelompok siapa saja. Nanti masing-masing perwakilan membacakan pekerjaan. Kelompok 2 yang membacakan hasil pekerjaannya siapa? Disepakati siapa yang membacakan hasil pekerjaannya? Satu orang saja. Satu orang. Siapa yang membaca? Kelompok 2. Putri atau Pelin? Ayo Sud. 2. Siapa yang membacakan hasil pekerjaan? Ya, di sini kan di sini. Kalau dulu ya.
Bisa ya? Sudah paham semua ya? Bagaimana perasaan anak-anak sekolah? Bagaimana perasaan anak-anak sekolah belajar Pancasila? Apakah kamu makin cinta dengan Indonesia? Bangga. Karena lambangnya keren. Burung harus Pancasila-nya amat. Ada 5 suara panjang. Apakah kamu sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Jadi mau tanya apa? Nah, materi yang sudah kita pelajari ini tadi pekerjaannya ketiganya sudah betul. Nah, sudah bagus, sudah sesuai ya. Ini adalah soal evaluasi untuk dikerjakan satu-satu. Satu anak, satu soal. Ya, ini evaluasinya dikerjakan. Ada 5 pilihan ganda, 5 soal pilihan ganda dikerjakan sendiri-sendiri. Yang tadi yang ini sendiri. Sudah ya? Sudah selesai pembelajaran Pancasila. Sekarang waktunya anak-anak istirahat. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam. Kemarin sudah dilaksanakan observasi ya. Jadi bagaimana? Sudah lega atau ya alhamdulillah sudah terlaksana dan sudah berkurang. Alhamdulillah hari Rabu ya kita sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah melaksanakan observasi. Seperti yang disaksikan dan amati kemarin itulah keadaan kelas saya. Anak-anak sangat antusias, jadi dia sabar menghadapi anak-anak khususnya di kelas 1 harus ekstra sabar aku ya. Kebetulan untuk tahun ajaran baru ini anak-anaknya itu super semua, aktif. Dan ada 2 anak ABK, yang satunya autis Abdul, yang satunya tunarungu dan tunarungu. Itu sebagai hal yang tersendiri bagi anak-anak. Nah, untuk yang kemarin saya juga melakukan observasi banyak ilmu. Menurut Ibu pada pembelajaran yang Ibu jalankan atau laksanakan kemarin, apakah sudah mencapai pengembangan yang diinginkan? Praktik pembelajaran yang saya lakukan kemarin, kalau dikatakan sudah mencapai, mungkin masih belum sempurna ya di Indonesia. Karena setelah saya refleksikan kemarin ya ada beberapa tahapan yang mungkin terlewat dan sepertinya anak-anak juga lebih banyak mondar-mandir, khususnya yang ABK, jadi mengganggu kerja kelompok temannya. Untuk selebihnya saya kira sudah saya laksanakan menurut PPT yang sudah saya Sudah melaksanakan pembelajaran, mungkin ada beberapa anak yang mungkin belum bisa melaksanakan
mata pelajarannya Pancasila, tapi saya kelompokkan menurut kemampuan baca tulisnya. Nah, itu kebetulan yang laki-laki itu kemampuan baca tulisnya masih rendah, saya jadikan satu kelompok. Ternyata kurang kondusif. Makanya anak laki-laki aktif semua ya. Oh, saya amati ternyata besok mungkin saya ganti, saya kelompokkan sesuai minatnya. Jadi nanti yang laki-laki saya sedang jadi tiga kelompok itu sehingga mengurangi kegaduhan, tidak terlalu ramai seperti kemarin. Jadi salah satunya mungkin ya omongan tidak melakukan semuanya pada semuanya gitu ya, perubahan itu yang diinginkan pada kelompok ya. Untuk dari segi pembelajarannya itu kemarin sudah merasa puas apa? Untuk segi pembelajarannya saya merasa agak puas ya ini. Kalau puas ini belum, tapi ya agak puas lah karena saya rancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Kemarin saya gunakan produk yang berbeda, saya pakai anak-anak, kemudian media, ada gambar, kemudian ada bacaan, komik apa namanya, selain buku siswa itu ada media lain dan gambar yang menarik untuk mereka. Kemudian untuk metodenya saya gunakan metode kooperatif, kemudian proyek, sebagian ada yang menyusun potongan kata-kata itu menjadi sila Pancasila itu yang menentukan. Alhamdulillah Saya belum disediakan sudah tujuan sudah mencapai tujuan itu, tapi untuk tujuannya mungkin banyak supaya disampaikan kepada anak. mungkin itu tadi lagi yang kelewat. Iya, untuk keaktifan yang memang saya perhatikan anak-anak itu ada yang bekerja, ada yang mungkin ya mungkin masa transisi ya dari TK ke SD, tentunya ada pengalaman sendiri, mungkin Suliani kedepannya bisa mengatur strategi. Nah, untuk diskusi kelompok yang saya amati, anak-anak juga ada beberapa yang aktif menjawab pertanyaan dari LKPD-nya, dan ada juga anak yang masih ya, apa itu Lebih banyak dia tidak berinisiatif untuk pengolahan kelas ya, mungkin tadi yang sudah saya informasikan karena masih transisi ya, egonya masih ingin saya ingin ini Bu, saya ingin. Nah, untuk mengatasi itu ya kan, egonya masa transisi ya, untuk mengatasi hal itu selama ini yang dilakukan apa? Biasanya kan pelajaran-pelajaran seperti bahasa Indonesia itu saya anak-anak yang kelihatan pasti gitu ini saya suruh maju, saya gantikan, saya pasangkan ini yang pasti tadi ayo maju berdua atau bertiga membaca di papan. Dan begitu kemampuannya kan sama, jadi pembacanya anak dua anak tiga itu sama-sama bersuara keras, ya biasa kayak bicara agak keras. Biasanya anak-anak itu kalau tidak dilatih itu disuruh main diem saja sampai pulang gitu. Kemudian saya itu tadi sering berkelompok minimal dengan teman sebangku biar ada komunikasi dan juga terbiasa untuk komunikasi berbicara dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain. Dia menunjukkan rasa saya ini menjadi relasi dengan teman. Yang saya perhatikan masih ada ego-ego anak. Ya namanya mungkin masih transisi ya. Mudah-mudahan kedepannya Iya, kadang itu saya pasangkan, saya kelompokkan, itu nggak mau, saya nggak mau, saya sendiri saja. Mungkin dia tipenya introvert, tertutup, terus yang temannya satunya kan aktif. Dia belajar itu mungkin merasa terganggu atau bising ya dengan suara temannya yang bisa diam, yang memilih itu sendiri saja. Tapi lama-lama saya carikan yang agak
sudah mau main bareng waktu istirahat, terus mau bekerja sama dengan teman sekamar. Artinya ada penyesuaian pada anak-anak untuk berteman ya, karena di transisi dari TKA, TKB, harapannya tentu berbeda. Nah, untuk hal-hal seperti pengolahan kelas ya, pengolahan kelas di dalam kegiatan itu supaya anak-anak itu bisa pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu yang dilakukan adalah kemarin ada SDG yang ibu pernah lakukan. Selain itu apa? Dan lakukan selain itu untuk membangkitkan minat dan semangat ya, saya terapkan PSC, pembelajaran sosial emosional. Pagi itu saya sapa anak-anak, saya tanya basa-basi sudah sarapan, terus saya tanya bagaimana perasaan kalian. Kadang juga saya pakai gambar emoticon itu, terus saya suruh pilih antara senang, sedih, tertawa, nangis. Itu anak-anak pilih salah satu, senang mereka. Itu juga salah satu bentuk kesadaran diri. Oh, hari ini saya berangkat ke sekolah dari suasana hati yang tadi saya sedih karena berdekat sama saudara di rumah. Pulangnya pas berangkat sekolah itu dalam keadaan matanya sembab, misalnya habis nangis di sekolah mulu. Kenapa kamu kok ngomong? Ada yang senang karena dapat surprise. Wah, aku dapat bekal nori dari Anak-anak bercerita ya, cerita sebelum membelajar. Kemudian di tengah-tengah kalau kelihatannya anak-anak sudah konsentrasinya sudah turun atau sudah muter saja itu, saya beri itu penyegaran. Pukul 1 dia langsung duduk lagi ke tempatnya. Maka satu tidak bisa diam ya Indonesia. iya kan, isinya super. Perempuan tidak ada. Makasih Bu Nani untuk kira-kira ya, kalau dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, poin penilaian yang Ibu capai dari angka 1 sampai 10, Bu Nani di posisi berapa? 1 sampai 10. Ini mungkin berapa ya? Mungkin 8 ya kalau tidak berlebihan. Dicapai ke berapa? Berapa sekarang? Biasanya inginnya 9 ke 10. Tentunya untuk 10 itu sangat ya tidaklah mudah ya, tidak ada yang sempurna. Tentu pembelajaran apapun itu ada kekurangannya. Itulah kita refleksikannya, kemudian kita cari solusi. Jadi itu saja yang saya sampaikan bagi observasi ini, dan dari kegiatan ini ya, kemarin saya sudah melakukan pasca kemudian observasi dan disampaikan dari kegiatan ini, atau ada apa yang ambil dari kegiatan ini. Yang saya dapatkan dari kegiatan observasi ini adalah tentunya saya merefleksikan ya diri saya. Kekurangan dalam pembelajaran saya itu ternyata ada 1, 2, 3. Walaupun itu tidak fatal, tidak besar, tapi perlu untuk saya jadikan pembelajaran. Kelihatannya remeh, tapi itu mengena sekali. Seandainya saya lakukan pembenahan mungkin tidak seperti itu, mungkin jadinya akan lebih baik. Saya rasa itu, dan saya belajar bahwa kolaborasi itu penting sekali, menandakan sejawat, observasi, kemudian memberi umpan balik, saling memberi pendapat, masukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan pengamatan dari Rugby Konversi Kucing, saya menghadapi masalah kegiatan pasca adaptasi masalah kucing 8 langkah selama kita itu sudah terpenuhi sebanyak mulai dari 1 sampai 8 atau tetapi 1 saja, yaitu yang pertama adalah ditetapkan tujuan dari observasi pada pasar observasi ini tujuan dari dibutuhkan pada hari ini kita melakukan apa dulu? Pada hari ini kita akan mengevaluasi kegiatan semua langkah sudah terpenuhi, mulai dari kita membeli atau memberikan saran nasihat kepada perawat, jadi semuanya itu berasal dari tempat sendiri. Dan yang ketiga, percakapan dua arah dan dekat sekali yang lebih banyak berbicara itu sudah kita langsung mendengarkan, mengulang dan merangkum percakapan yang sudah banyak, itu juga sudah dilakukan. Yang kelima, pertanyaan yang digunakan untuk melakukan pertanyaan dari apa yang dijawab. Yang keenam, percakapan menghasilkan tindakan konkret berasal dari jawab dan tidak lakukan berasal dari jawab. Yang ke-8, percakapan ditutup dengan kesimpulan dan itu sudah dilaksanakan dan berdasarkan rincian harapannya. Guru tadi sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi bisa tercapaian pengembangan yang diinginkan. Langsung yang berikutnya, guru ini juga sudah menyampaikan catatan hasil observasi yang catat di dalam lembar yang tapi di sini yang terakhir adalah menanyakan apa lagi yang perlu ditambahkan. Jadi yang terakhir adalah menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang baru saya lakukan. Misal kalau yang tadi semisal literasinya dikembangkan, mungkin di berikutnya literasinya bagaimana atau yang lain tentunya seperti itu. Yaitu beberapa hal yang saya amati tadi. Jadi sistem mata kegiatan kucing itu kan sebenarnya tidak menghubungi seseorang melakukan pembelajaran, tapi tadi menggali apa yang dirasakan kurang. Itu pun sebenarnya berasal dari gurunya. Makanya itu kan ini kan menjawab kesah seorang guru yang mungkin takut apabila diobservasi oleh kepala sekolahnya. Kalau dengan cara demikian mungkin nanti ini sejak kepala sekolah akan bisa diterapkan sehingga guru itu tidak takut pada informasi, malah lebih senang karena apa yang kurang pada dirinya bisa diberikan lagi, pun itu pun melalui pemikiran gurunya sendiri. Begitu gurunya setelah hasilnya yang maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partisipasi yang diberikan masukan saya mungkin untuk perkembangannya saya harus banyak melatih untuk sesi kucing ya supaya ya lebih mantap dan bisa terlaksana. Saya implementasikan kepada rekan sejawat yang lain di sekolah karena memang dalam kegiatan ini kita lebih rileks lah. Istilahnya kita meninggalkan apa kekurangan kita itu tidak apa ya tidak takut dan itu berjalan mengalir sendiri. Oh nanti saya itu seperti ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan tentunya dengan penuh kehadiran penuh karena kalau kita sebagai coach harus fokus pada permasalahan dari kucing itu. Terima kasih Dinamis.